Salam. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Akhir-akhir ini kita melihat lelucon agama yang dilakukan oleh mereka. Beda lelucon akhir zaman ini dengan lelucon kanjeng dulu. Tapi nanti akan kita bahas lelucon-lelucon itu. Baik, yang paling viral sekarang ini adalah Gus Miftah canda terakhir. Canda terakhir. Candaan pamungkas. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh. Kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Sambil tertawa ada Ustadz di belakang dia tertawa senang sekali. Puas hatinya. Bagaimana candaan kanjengmu itu yang sangat mengerikan dan telah memporak-poranda. Nggak kurang 5.000 orang di sekitarnya waktu itu, terutama yang beragama seperti agama saya. Itu diputusin satu-satu lehernya oleh beliau sebagai sebuah candaan kehormatan. Jadi kalau canda kayak begitu, itu masih kecil, kami akan selalu mengingat. Candaan yang lebih ramai sekarang ini di bulan Desember adalah ngerusak ibadah, mengacaukan gereja. Bahkan candaannya itu bawa ransel hitam, masuk gereja, lalu dilempar itu ranselnya. Bubar, bubar. Seperti toa 5 kali di tempat ibadah mereka. Canda yang kebangetan. Sehingga rumah ibadah kami sampai sekarang, terutama di Pakistan, Malaysia, Indonesia, itu harus dijaga polisi. Negara apa seperti Indonesia? Maksudnya umat macam apa seperti di Indonesia? Pak Prabowo, Bapak sebagai presiden, bangsa Indonesia itu apakah seperti itu? Sangat menghina minoritas. Ibunya Pak Prabowo dulu kan Kristen. Apa Bapak juga nggak punya rasa menghormati ibunya Pak Prabowo dengan melindungi minoritas? Artinya ada kasihan lah Pak. Bapak kan jenderal. Bapak kan punya perasaan. Sehingga jangan mempermainkan kami orang minoritas ini. Ditangkap oleh hukum. Dan sampai sekarang ini, menurut ceritanya saya dikejar-kejar. Ngapain ngejar saya? Buat hukum yang jelas orang yang melakukan penghinaan terhadap tempat rumah ibadah orang Kristen. Ya seperti Gus Miftah yang bercanda tadi dong. Bapak bilang jangan keluar rumah. Sudah copot jabatannya. Sekarang anggota-anggota DPR itu sedang merancang bagaimana mempersulit kehidupan minoritas di Indonesia. Sementara ajaran mayoritas itu hanya ngomong seperti itu, Pak. Dia bercanda dengan 300 simpul gombal gambul, yaitu simpul yang dibuat di abad ke-7
sudah kedaluarsa, tidak pantas untuk diterapkan kepada umat manusia. Bukan menghina, Pak. Bukan menghina. Bukan menghina loh, saudara-saudaraku. Anda semua hafal tuh ayat. Kok senang sekali bermain dan merendahkan kami yang minoritas, yang tidak mau mengikuti dan mengakui. Saya sadar saya harus tinggalkan keyakinan itu, keluar dari situ dan ya pasang pohon Natal. Saya harus mengajak sadar, karena pertimbangan saya, asumsi saya, makin banyak mereka masuk Kristen, dipastikan Indonesia damai. Gak usah banyak, 50% aja. Artinya separuh penduduk Indonesia meninggalkan keyakinan Arab itu. Artinya nanti minimal masuk Kristen itu 50 juta orang. 50 juta orang kali sekian, tidak bayar ONH, dan semua uang itu dikembalikan kepada bangsa Indonesia untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun jembatan, bangun pertanian, peternakan, modal usaha kecil. Berapa hebatnya, betapa kayanya orang Indonesia, karena 50% sudah jadi orang yang percaya Yesus Kristus. Dan kami tidak khawatir lagi akan kerusakan tempat ibadah kami. Kami tidak perlu malu lagi memakai kalung salib, karena kami sudah pindah keyakinan. Kami sudah cinta kepada Yesus Kristus. Itu asumsinya, perkiraan. Jika 10 tahun ke depan ini 50-50. Jangan lagi berwisata ke Arab Saudi. Tinggalkan wisata ke sana. Hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh umat manusia, segera tinggalkan. Itu saja, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus berkati.